Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Identifikasi Jenis Daun Tanaman Obat menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN dengan model VGG16. Nah, penelitian ini membahas bagaimana teknologi deep learning, khususnya CNN, digunakan untuk mengenali jenis-jenis daun tanaman obat secara otomatis. Nah, CNN atau Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis deep learning yang sangat bagus digunakan untuk mempelajari atau mengenali gambar. Di jurnal ini, CNN digunakan untuk mempelajari pola visual dari gambar daun seperti bentuk tepinya, uratnya, dan tekstur daun. Jadi model ini tidak perlu kita beri aturan manual, dia belajar sendiri dari data gambar daun. Dalam jurnal ini penulis menggunakan CNN menggunakan arsitektur VGG16 untuk mengenali dan mengklasifikasikan jenis daun tanaman mengklasifikasikan jenis daun tanaman obat. Metode CNN ini memiliki kemampuan yang kuat dalam mempelajari fitur-fitur penting dari citra secara otomatis melalui proses konvolusi dan polling, sehingga memungkinkan pengenalan objek yang lebih akurat dan efisien. Kemudian untuk VGG16 ini adalah sebuah arsitektur deep learning yang memiliki 16. Nah, yang tadi penjelasan mengenai CNN adalah salah satu metode yang digunakan dalam bidang deep learning untuk mendeteksi dan mengenali objek dalam citra digital. Kemudian CNN ini menerima input berupa gambar dan melalui serangkaian lapisan konvolusi, polling, dan lapisan tersembunyi, CNN dapat mempelajari representasi fitur yang signifikan dalam gambar. Dengan demikian, CNN dapat secara efektif mengekstraksi informasi penting yang terkandung dalam gambar. Untuk lapisan konvolusi ini, CNN memiliki lapisan-lapisan dengan susunan neuron 3 dimensi. Ada lapisan konvolusi, polling, normalisasi, full connected, dan loss digunakan dalam pemrosesan. Nah, dalam lapisan konvolusi mengekstraksi fitur lokal, lapisan polling mereduksi dimensi spasial, lapisan normalisasi memperkuat respon penting, lapisan fully connected menghubungkan neuron antar lapisan, dan lapisan loss menghitung kesalahan prediksi. Dengan lapisan ini, CNN dapat mempelajari fitur-fitur penting dan melakukan pengenalan objek dengan akurasi tinggi. Setiap layer memiliki peran penting dalam ekstraksi fitur dan pembelajaran pola pada data gambar. Dengan kombinasi pemrosesan berurutan, CNN mampu mencapai performa yang baik dalam tugas klasifikasi dan deteksi gambar. Untuk ilustrasi arsitektur CNN sendiri itu dapat dilihat pada gambar berikut.
arsitektur CNN ini memiliki struktur yang relatif sederhana yang terdiri dari satu lapisan input, kemudian lapisan tersembunyi hidden layer, dan satu lapisan keluaran output. Nah, CNN ini menggunakan representasi 3 dimensi yang mencakup lebar, tinggi, dan kedalaman. Setiap lapisan CNN mengubah volume masukan 3 dimensi menjadi volume keluaran 3 dimensi yang berisi aktivasi neuron. Kemudian ada model VGG 16. VGG 16 merupakan singkatan dari Very Deep Convolutional Network for Large Scale Image Recognition 16 layer. Jadi perancang dari arsitektur model CNN ini adalah K. Simonian dan Aziz Sherman dari Universitas Oxford. VGG 16 terdiri dari total 16 layer, termasuk 13 layer konvolusi dan 3 layer fully connected. Dalam tahapan untuk mengidentifikasi jenis daun tanaman obat ini ada beberapa tahapan. Ada tahapan pengumpulan data, pengolahan citra, pembangunan model dan pelatihan model, kemudian pengujian data. Untuk pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengumpulan data dilakukan dengan mengambil citra daun tanaman obat terdiri dari 10 jenis tanaman obat, yaitu citra daun belimbing wuluh, citra daun jambu biji, citra daun jeruk nipis, citra daun kemangi, citra daun lidah buaya, citra daun nangka, citra daun medan, citra daun pepaya, citra daun seledri, dan citra daun sirih. Pengumpulan data ini dilakukan secara mandiri oleh peneliti menggunakan kamera smartphone. Kemudian pengumpulan data dari sumber publik seperti website sebagai tambahan data. Kemudian data yang dikumpulkan berupa citra RGB dibagi menjadi 2 kelompok. Data training sebanyak 6.100 citra dan data validasi sebanyak 870 citra. Kemudian citra itu diolah dalam tahap pengolahan data itu dibagi menjadi 10 kelas. Kemudian menggunakan image data generator untuk melakukan augmentasi data pada gambar. Tujuannya tujuan augmentasi data adalah agar model lebih toleran terhadap variasi dalam dataset dan mencegah overfitting. Setelah
setelah citranya diolah, yaitu pembangunan model CNN. Nah, pada tahap ini metode CNN diterapkan untuk membangun model klasifikasi. Model VCG 16 yang merupakan salah satu arsitektur CNN digunakan sebagai model dasar. Model ini telah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet untuk ditugas pengenalan gambar model VCG 16. Nah, ini kodenya, ini penjelasannya, dan ini kodenya juga. Kemudian pelatihan model. Setelah model CNN dibangun, tahap pelatihan dilakukan untuk melatih model menggunakan data latih. Pada tahap ini model kompilasi dengan optimizer Adam, loss function, dan metrik akurasi. Pelatihan dilakukan dengan memanggil fungsi fit pada model menggunakan train generator sebagai data latih dan validasi generator sebagai data validasi. Nah, proses data berlangsung selama 5 tahapan. Ini prosesnya. Nah, kemudian setelah itu datanya diuji menggunakan aplikasi GUI. Nah, hasilnya dalam penggunaan CNN dengan model VCG 16 dalam klasifikasi jenis daun tanaman obat telah terbukti efektif. Metode transfer learning yang digunakan memanfaatkan kemampuan model VCG yang telah dilatih sebelumnya. Selain itu, tahap augmentasi data juga dilakukan untuk menghasilkan citra dengan ukuran 24x22 meter pada seluruh dataset yang digunakan. Nah, kemudian hasil citra augmentasinya ini sebagai berikut. Setelah proses augmentasi dilakukan, tahap selanjutnya yaitu training atau pelatihan model menggunakan optimizer Adam, loss function, dan metrik akurasi. Nah, ini yang tahap di atas. Selama proses pelatihan itu menghasilkan grafik yang komprehensif. Ini adalah grafik-grafik selama proses pelatihan yang dilakukan. Nah, setelah menampilkan hasil dari training data, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengujian atau testing. Proses pengujian dilakukan pada tes yang terdiri dari 50 data dengan setiap kelas memiliki 5 citra daun. Untuk melakukan pengujian, aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi GUI menggunakan Tinker sebagai antarmuka grafis. Aplikasi ini memberikan tampilan yang cukup sederhana dan memudahkan pengguna dalam melakukan pengujian terhadap model klasifikasi daun yang ingin diklasifikasi. Nah, contoh aplikasi GUI adalah sebagai berikut. Nah, ini ada gambar citranya, kemudian kelas prediksinya, penjelasannya, dan tingkat akurasinya. Nah, di sini dapat dilihat tingkat akurasi citra daun pepaya yaitu 100% dan terdapat penjelasan manfaat dari daun pepaya tersebut. Nah, di sini dapat dilihat akurasinya sangat tinggi. Nah, ini ada cara untuk tampilan GUI, yaitu guna aplikasi, sentiment, gambar, dan tampilan spesifikasi yang menampilkan
ciri dan data daun ciri. Nah, jadi tadi kan ada 10 kelas. Nah, setiap kelas itu ada 5 citra yang diuji. Jadi hasilnya 50 data. Nah, ini tabel hasil ujinya. Ini terdapat data yang salah pada belimbing bulu yang nomor 3, jeruk nipis yang nomor 4, lidah buaya nomor 2, seledri nomor 4. Nah, ini kesalahan deteksi citra daun lidah buaya. Di sini citra daun lidah buaya, tetapi prediksinya daun pandan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan CNN dan model Gigi 16 efektif untuk digunakan dalam klasifikasi daun tanaman obat. Mendapatkan hasil training menunjukkan akurasi sebesar 81,61 dan validasi akurasinya 92,74%. Pada uji data 50 citra daun mendapatkan hasil akurasi 92% dengan 46 data yang terklasifikasi dan 4 data citra yang salah terklasifikasi. Jadi kan CNN dalam penelitian yang dalam jurnal ini itu berfungsi sebagai otak klasifikasi daun dan aplikasi GUI itu sebagai alat bantu uji model secara praktik. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak dan bye bye.